Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita pujikan lagu yang dari awal kembali. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku milik-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, kami bawa ke hadirat-Mu. I am yours. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita dalam keadaan yang berat, tekanan yang berat yang tidak bisa kita lalui, percayakan hidup kita dalam Tuhan. I am yours. Kami menyembah-Mu. Ini hidup kami. Kami di sini. I am yours, I am yours, I am yours. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap
berseru, ku milikmu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan, melawat kami semua Tuhan. Hadirkan Tuhan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, permasalahan kami, setiap hidup kami Tuhan, setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan, Kau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang Engkau percayakan Tuhan untuk boleh melayani Engkau pada ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan boleh memberikan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap kami, untuk kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, berkumpul, bersuka cita Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman ada sukacita dari Tuhan, amin? Amin. Kurang keras dong, amin? Amin. Oke. Kita hidup untuk menceritakan kebesarannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, dan Dialah pemenang di dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Menjadi Kuat. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran nama-Nya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya, diciptakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran nama-Nya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Teman-teman lebih bersungguh-sungguh dong, puji Tuhan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang
di dunia, terang di dunia. Kemuliaan bagi nama Tuhan saja, amin. Teman-teman bangga punya Tuhan Yesus yang hebat, amin. Kita akan menyanyikan pujian, ku bangga memilikimu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku, nama-Mu dahsyat, dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, oh. Puji kemuliaan hanya bagi namanya. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Ruang kesaksian saya buka bagi yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Tangan Kuat yang Memegangku. Yang memperhatikanku sebagai
Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita pujikan lagu ini kembali bersama-sama dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ada teman-teman yang mau bersaksi? Oke, kalau tidak ada, saya mau bersaksi. Mungkin teman-teman BV bisa duduk dulu. Jadi ketika dikasih tema sama CM soal dewasa dalam Tuhan, itu pas aku dengar tema itu, aku sempat kayak, wih, keras ya ini. Ini bakal jadi topik yang keras. Dan ketika aku mencari-cari lagu buat puji-pujian hari ini, itu juga aku diingetin sama Tuhan soal hidupku yang dulu, dimana aku tuh orangnya kalau sesuatu tuh nggak masuk akal, kadang aku nggak percaya gitu loh. Dan aku sempat dulu pas masih kecil itu nggak percaya Tuhan sama sekali. Jadi aku mencoba membuktikan kayak keberadaan Tuhan di hidup kita dengan cara macam-macam. Jadinya kayak mencobai Tuhan, terus kayak pernah kayak banting Alkitab, terus kayak pernah macam-macam lah. Pokoknya banyak dosa yang anggapannya. Terus sampai suatu hari aku deklarasi ke diriku sendiri, pas aku masih kelas 6 SD, pas itu aku bilang, oke, Tuhan tuh gak ada. Tuhan gak akan pernah lihat kita ngapa-ngapain. Kita mau apa-apain itu terserah, manusia tuh punya hidupnya sendiri. Itu aku mikir kayak gitu pas pagi, terus tiba-tiba siangnya itu aku sakit keras, badanku gak bisa gerak semua, panas, bener-bener panas sampai gak bisa gerak. Terus itu sampai sore panasnya, sampai aku bilang ke diriku sendiri kayak, oke, Tuhan itu ada. Dan pas aku ngomong gitu, ya seperti yang kalian duga, tiba-tiba aku sembuh. Jadi kayak dari yang panas sampai gak bisa gerak, tiba-tiba bisa kayak sembuh, gak ada penyakit sama sekali gitu. Dan mulai kelas 6 SD itu aku sudah mulai kayak, oke, Tuhan itu ada. Cuma ini pemikiran anak kelas 6 SD ya pas itu ya. Jadi aku mikirnya Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu cowok. Jadi aku gak mungkin cinta sama Tuhan, aku cuma bakal nurut sama Tuhan. Itu dengan pikiran seperti itu diproses dari SMP sampai SMA. Terus pas aku lihat lagi kayak, wih gila, pergumulan sing Tuhan taruh di hidupku tuh bener-bener keras gitu loh. Dan pas aku kuliah, itu aku sempat mengalami kayak masa-masa paling berat di hidup. Ya sejauh ini, yang paling berat itu pas kuliah itu. Dan aku udah kayak batin, oke Tuhan, aku udah terlalu jauh baik Tuhan. Mending gak usah baik aku. Mending Tuhan kayak pergi gitu loh. Aku udah gak mungkin bisa balik baik Tuhan. Terus, tapi di bayanganku ya, di yang tak rasakan pas itu kayak Tuhan ngomong ke aku, enggak, sini yo, melok aku, pegang wae, gak apa-apa. Gak usah takut, melok aku. Dan pas aku kayak ngerasa kayak gitu, itu bener-bener kayak apa, dipulihkan kembali dari semua sing kayak aku udah jauh dari Tuhan, terus kuliahku sempat kayak kacau, teman-temanku juga sempat hilang semua. Tapi gara-gara kayak pas Tuhan kayak apa ya, kayak Tuhan ngasih turnover gitu loh di hidupmu. Kayak dari jual tuh sampai akhirnya pas kamu balik ke Tuhan, nguaik lagi. Dan di situ, di momen itu, di momen kuliah itu, aku baru bisa
declare kalau kayak oke, aku cinta mbek Tuhan. Dari sing aku mek bilang aku mek mau nurut mbek Tuhan, aku cuma mau rajin doa, rajin baca Alkitab, sampai jadi kayak Tuhan aku cinta mbek Tuhan. Dan kenapa aku bersaksi seperti ini? Itu soalnya kayak tiba-tiba aku tergerak buat buat kayak ngomong ke teman-teman, apapun pergumulan kalian, apapun yang kalian rasakan, mungkin kayak udah gak ada jalan keluar atau kayak hidup kalian gak sebaik yang kalian kira atau gak sebaik yang orang-orang kira, tetep bahasa Jawa itu tetep gandol mbek Tuhan. Gak usah kayak kamu kayak mikiri apa yang dibilang mbek orang. Tetep ikut Tuhan, tetep gandol mbek Tuhan. Lama-lama Tuhan itu yang bakal proses kita dan ngubah kita. Ya, sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke firman, kita akan menyanyikan pujian You Are My All In All. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, you are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. My Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. My Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. My Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus. Pelayanan selanjutnya saya panggil Bapak Yakub Haryanto untuk memimpin kita dalam doa. Worthy is your name.
is your name. Worthy is your name. Engkau adalah anak domba Allah yang rela dengan memberikan seluruh hidupmu mati di kayu salib bagi ketebusan dosa banyak orang. Hari ini Tuhan, kami hadir sebagai kaum muda di tempat ini. Kami masih merasakan betapa kuatnya kuasa anak domba itu menerima kami, mengampuni kami, dan menyucikan, mengkuduskan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan hari ini, baik itu backing vokal, baik itu worship leader, baik itu tim musik, bahkan penerima tamu dan semuanya Tuhan, sound system, bahkan semua yang melayani yang tidak kami sebut. Tuhan memberkati mereka. Sebentar saatnya kami akan duduk diam membaca firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami hikmat Allah sehingga kami memahami apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan lewat hidup yang terus senantiasa kami jalani sampai Engkau datang kembali. Ampuni, kuduskan kami semua, layakkan kami, siapkan hati kami, Tuhan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Ya, kita lebih enak di bawah karena biar enggak. Shalom. Begini ya, bisa sudah bisa ya terlihat ya. Saya bersyukur, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya diberikan kesempatan yang keberapa ini? Kedua atau ketiga? Ketiga mungkin ya di tempat ini. Ketiga, saya dijadwal kembali oleh gereja ini untuk melayani ibadah kaum muda. Bersyukur kita banyak hari ini, lebih dari 3 itu banyak. Nah, saudara-saudara, teman-teman kaum muda, bersyukurlah kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan waktu, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya diberi tema oleh kaum muda di tempat ini, dewasa dalam Kristus. Terus ayatnya itu kitab Pengkhotbah ya. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 8 sampai 17. Saya waktu itu di WhatsApp dengan sama Nathan ya. Sama Nathan. Saya tanya, Nathan ini ayatnya benar ya Pengkhotbah ya? Iya Kak. Saya tanya lagi, ini benar ya Pengkhotbah 9? Iya benar. Oh ya sudah enggak apa-apa. Hanya memastikan, takutnya nanti salah. Perkenalkan, nama saya Yakub Haryanto, mungkin ada yang belum kenal teman-teman. Saya sudah menikah dan saya memiliki 1 istri saja dan masih 1 anak. Dan mungkin ada yang baru ya, yang belum kenal atau sebagian sudah banyak yang kenal. Ya puji Tuhan, selamat datang di tempat ini. Secara tertulis atau secara tercatat ya di Alkitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Pengkhotbah, itu tidak ada nama Yesus atau nama Kristus ya, tidak ada. Tetapi kita harus paham bahwa di dalam Perjanjian Lama, Yesus itu sudah menyatakan dirinya. Saya rindu di tempat ini nanti satu waktu membahas tema-tema khusus. Sehingga ketika kita memahami tema-tema itu, secara tidak langsung kita ini sudah kuliah. Sekalipun teman-teman sibuk di kantor dan sebagainya, tidak bisa kuliah dan sebagainya, tetapi kalau kita mau mengangkat tema-tema khusus, nanti kita akan ajarkan banyak hal tentang kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang eksistensi Kristus itu. Ya sekali lagi dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Pengkhotbah, tidak ada nama Kristus atau Yesus satupun, sehingga mungkin kalau beberapa orang bilang, wah ini kitab bagaimana sih? Tetapi saya mau katakan di Perjanjian Lama, Yesus sudah ada dalam wujud teofani. Ya, teofani itu adalah bentuk di mana Allah atau Kristus atau Allah itu sendiri mengambil sebuah rupa. Ya, puji Tuhan. Mari saya minta tolong untuk PowerPoint-nya ditampilkan. Dewasa dalam Kristus, Pengkhotbah 9:8-17. Ya. Bagaimana dewasa dalam Kristus menurut Pengkhotbah
ini. Oke, kita baca dulu Pengkhotbah 9 ayat 8 sampai ayat 17 ya. Kita membaca ya. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama supaya terjadi agak sedikit hangat gitu. Pengkhotbah 9 apakah bisa ditampilkan? Kalau udah bisa apa? Silakan yang membawa Alkitab atau Alkitabnya. Kita membaca dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia, orang mati kemana engkau akan pergi. 11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat. 12 lompat. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala. 13. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Langsung kita lompat 17-18. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. 18. Tetapi orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Puji Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Ini saya melihat di dalam pengkhotbah ini apa yang mau disampaikan tentang dewasa dalam Kristus ya. Tetapi Tuhan itu baik dan Dia akan memberikan 3 hal saja. Saya ketika menyampaikan firman Tuhan dimanapun akan saya bedakan kalau ini khotbah dan ini seminar. Ini khotbah ya, ini semi-semi khotbah. Jadi harus agak kusyuk, tenang ya, harus betul-betul rohani, haleluya, tenang. Saya harus jaga. Nah, kalau saya dialog seminar pun harus saya jaga dulu bagaimana. Kalau ini seminar dialognya agak hangat, saya harus mulai pencilaan ke sana kemari. Nah, ini saya jaga. Ya, ini bagaimana dewasa dalam Kristus. Iya, ada 3 hal. Yang pertama adalah sadar kesia-siaan. Oke, bagus. Terima kasih ya, bagus ini. Baik itu LCD-nya, baik itu pelayannya cukup cepat ya. Sadar kesia-siaan, yang kedua sadar kematian. Yang ketiga, sadar hikmat. Jadi ada 3 hal ini. Untuk kita bisa dewasa dalam Kristus, menurut pengkhotbah pasal yang ke-9 ini ada 3 hal. Yang pertama, sadar kesia-siaan. Yang kedua, sadar kematian. Yang ketiga, sadar hikmat. Wah, ini menarik ini ya. Oke, saya akan cepat karena waktu semakin berjalan. Oke, sadar kesia-siaan. Ternyata kitab pengkhotbah ini banyak mencatat atau memberikan informasi kepada kita bahwa di dunia ini banyak kesia-siaan. Siapa penulis kitab pengkhotbah? Nabi Sulaiman atau Salomo. Jadi Salomo ini merupakan manusia yang diberi oleh Tuhan hikmat yang cukup besar, dan firman Tuhan berkata, hanya Salomo dan tidak ada manusia nomor 2 setelah Salomo diberikan hikmat. Jadi kalau dilihat Salomo ini tidak benar. Bojone sama gundiknya berapa? Istri sama gundiknya berapa? 1000. Tapi kenapa kok Allah itu bisa pakai dia? Ini ada pembahasan. Minggu lalu saya membahas sebuah tema di sebuah dialog. Apakah orang perjanjian lama masuk surga? Contohnya Daud sudah berzina dengan Bersyeba. Terus Salomo istrinya 1000. Apakah masuk surga? Tapi fakta Alkitab berkata, Yesus berkata, satu waktu kelak engkau bersama Abraham, Ishak dan Yakub akan duduk di kerajaan surga. Menarik. Itu penting sebab ada perbedaan keselamatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya tidak bahas ke sana terlalu jauh. Kita akan bahas tentang yang pertama, sadar kesia-siaan. Kita membaca tadi di ayat 8 sampai ayat yang ke-11, itu sadar kesia-siaan. Itu ada kata nikmat. Tadi ada rumah tangga nikah ayat 9. Nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasihi. Nah, ini firman Tuhan bilang apa tadi? Hidupmu yang sia-sia.
Kalau gini caranya wis nggak usah nikah. Ya gitu ya. Oh rumah tangga ternyata suami istri sia-sia gitu. Sebenarnya ya bukan ini maksudnya, ini kurang tepat, bukan ini maksudnya. Ya. Saya tadi waktu duduk di sana mikir, waduh ini teman-teman kaum muda yang hadir di sini yang sudah menikah masih beberapa. Saya dengan Mas David, dengan Pak Tony dan ada beberapa ya, ada Bapak Pendeta Muda Besar dan beberapa yang lain sudah menikah. Mungkin di sini sudah menikah sebagian besar? Sudah ya? Oh sudah, yang pemain, oh ya pemain musik ya? Mungkin ada yang bertanya, loh bagaimana? Tapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu, yang sia-sia di bawah matahari ini. Pertanyaan saya, yang sia-sia itu menikah atau keadaan di dunia ini? Apa? Keadaan ya. Kalau menikah itu sia-sia enggak? Menikah sia-sia enggak? Tidak. Hubungan seks itu berdosa enggak? Hubungan seks dalam keluarga berdosa enggak? Tidak. Alkitab memberitahu bahwa hubungan seks itu adalah kehendak Allah. Ingat ya, hubungan seks itu kehendak Allah. Tetapi ada tetapinya. Hubungan seks kehendak Allah jika hubungan seks itu berlangsung dalam nikah. Kita baca nanti lain waktu kita bahas lah itu. Tentang nikah ini menarik, tentang seks ini bagus juga. Banyak gereja yang tabu, yang tidak boleh soal seks. Sehingga sejak kecil sudah tabu. Di rumah contohnya, kalau orang tua punya anak atau anak kecil, coba kalau anak kecil bagaimana? Kalau lihat itu barangnya, alat vitalnya apa? Katanya apa? Titit gitu kan? Titit, nah, macam-macam. Saya enggak begitu. Saya latih anak saya kasih tahu ini. Namanya sesuai dengan namanya. Anatomi tubuh yang benar. Jangan oh ini si titit, enggak benar itu sudah. Jadi ajari seks sejak dini. Di gereja harus terbuka soal seks, soal nikah. Ingat, firman Tuhan berkata dalam Kejadian, ya, firman Tuhan bilang, laki-laki dan perempuan sudah kuciptakan. Kemudian kami memberkati mereka, kemudian beranak cucu, boleh. Pasal 1, pasal 2 sudah terjadi kehidupan yang cukup lama. Baru pasal 3 kejatuhan manusia. Jadi seks itu kehendak Allah. Nanti lain waktu saya tunjukkan kepada saudara bahasa aslinya tentang seks ini. Dan itu adalah salah satu kehendak Allah yang mulia, yang bagus. Mungkin saudara timbul pertanyaan, loh Yakub, bagaimana dengan saya? Saya usiaku segini belum nikah ini. Saudara masih muda-muda kok. Ada yang sudah 45 masih belum menikah kan? Ada yang 50 tahun belum menikah kan? Ada yang sampai mati 70 tahun belum menikah kan? Bagaimana itu? Bagaimana? Saya bahas ini, saya akan seliburkan sedikit. Padahal tadi tidak begini saya persiapan. Tapi tidak apa-apa, sedikit aja. Pernah membaca tidak dalam kitab Kejadian? Firman Tuhan bilang apa? Tidak baik kalau manusia hidup. Saya bahas ini karena ayatnya dikasih soal nikah. Jadi saya singgung ini malam ini. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang. Aku akan memberikan penolong yang sepadan. Itu perjanjian lama loh. Itu Allah Elohim berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri. Aku akan berikan penolong yang sepadan. Kalau sepadan itu gimana sih? Kalau bahasa Indonesia sepadan masih halus ya. Kalau saudara cek bahasa ini, ada teman-teman mahasiswa teologi ya, mahasiswa teologi, saya berharap teman-teman ini mahasiswa yang kritis dan suka menganalisa. Kalau saya orang khotbah saya tidak gampang percaya, maaf ya ini kejelekan saya. Mungkin ini salah satu tanda bukan hanya benih tapi sudah tumbuh kesombongan. Kalau orang bicara saya tidak gampang percaya, gak gampang sampai detik ini. Biar katanya, dokter enggak, saya enggak. Saya cek nanti di rumah itu saya cek di rumah. Saya itu punya alat-alat, saya itu punya perpustakaan buku banyak bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa ini. Saudara mau datang kapan ya tak tunjukkan perpustakaan saya bahasa-bahasa Arab itu. Banyak itu minta ampun. Saya dapat donatur waktu itu. Saya bilang saya pingin punya buku. Dikasih donatur cukup besar. Beli buku itu masih murah waktu itu, 20 sekian juta. Sekian tumpuk. Waduh menarik itu. Dan kalau orang ngomong saya tidak gampang percaya, itu kelemahan saya dan itu mungkin kesombongan saya. Sampai hari ini. Sudah tahu?
menjadikan penolong sepadan bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa teks asli Alkitab, bahasa apa? Kalau bahasa Alkitab kita dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani, menggunakan kata ezer kenegdo. Kata ezer kenegdo itu artinya opposite, berlawanan. Jadi kata sepadan itu, jodoh yang sepadan itu jodoh yang berlawanan, bertentangan. Jadi kalau ada nikah yang ribut berantem itu sudah benar. Amin. Kalau ada nikah yang berantem ribut sudah benar. Saya tidak percaya, biar pendeta model apapun dia tidak percaya. Ngedabrus kalau tidak berantem di rumah tangganya. Bohong itu. Karena Tuhan sudah mendesain. Allah sudah mendesain ezer kenegdo. Berlawanan. Nomor 1 berlawanan jenis kelamin. Laki-laki, perempuan itu dulu. Yang kedua berlawanan, ya sifatnya, hobinya. Itu ezer kenegdo, sepadan. Kalau bahasa Indonesia sepadan ya kayaknya baik-baik aja ya, baik-baik. Tapi kalau dalam teks asli Alkitab kita, ezer kenegdo itu jodoh yang dari Allah itu pasti berlawanan. Wah, mauku begini, gara-gara suami matikan lampu, istrinya enggak mau, maunya hidupkan, wah ribut. Itu udah jodoh, itu benar itu. Teman-teman, adik-adik saya, teman-teman saya yang masih muda, kelak ketika engkau mau menikah, cari jodoh, itu harus ezer kenegdo, sepadan. Tapi ingat, jodoh yang benar yang dikehendaki Allah, sepadan itu juga maksudnya harus benar-benar percaya satu iman dalam Kristus. Jangan kita ini yang jasmani sudah beda, kita punya seks dengan lawan jenis sudah beda, mungkin sukunya beda. Saudara Tionghoa dapat orang Papua, wah udah beda. Hobinya beda. Tiba-tiba agamamu beda, wah celaka sudah. Keyakinanmu beda, wah masalah besar. Yang jasmani beda enggak apa-apa. Wah sukunya beda ini. Wah ini beda enggak apa-apa, pendidikannya jomplang enggak jadi masalah. Hobinya dia beda, dia kalau tidur maunya pakai lampu PLN yang terang, enggak apa-apa. Tapi satu hal, keyakinan harus tetap sama. Amin. Harus sama dulu, itu dulu. Supaya enggak apa ini. Oke. Perjanjian lama Allah berfirman tidak baik manusia itu seorang diri. Terus saudara bertanya, Yakub, bagaimana kalau ada orang yang tidak menikah sampai mati? Dia loh melayani di gereja, paduan suara, khotbah, semuanya dia bagaimana? Coba saya minta tolong Matius 19 ayat 12. Nah, ini supaya kita paham. Jadi ini sadar kesia-siaan. Terutama dikaitkan nomor 1 tentang nikah dalam pengkhotbah tadi. Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12 silakan. Oke. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dibuat oleh orang lain demikian dan karena demi kerajaan Allah. Yesus berkata dalam kitab Perjanjian Baru, penggenapan firman, ternyata Yesus berkata, ada orang yang memang diizinkan tidak menikah. Jadi kalau saudara nanti ketemu orang tidak menikah jangan dihakimi ya. Karena itu Yesus berkata, ada 3 golongan orang tidak menikah. Yang pertama orang tidak menikah karena dari rahim begini. Sudah begitu dari rahimnya. Kalau dalam bahasa Ibrani dari rahim ibunya itu disebut sariskama. Sariskama itu tradisi orang Yahudi dalam bahasa Ibrani itu untuk penyebutan manusia yang lahir mengalami cacat alat vital. Itu sariskama. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak bisa kawin karena diperbuat orang lain. Itu dalam bahasa Ibrani dan tradisi Yahudi disebut saris Adam. Adam itu manusia bahasa Ibraninya. Apa itu contohnya? Dia punya alat vital itu sudah dikebiri. Kalau dalam kitab Taurat itu bahasa kitab Taurat itu buah pelirnya hancur. Itu dalam kitab Imamat ya sudah buka nanti ya. Ini bahasanya memang agak itu seperti itu penulisannya di Alkitab kita. Jadi dibuat oleh orang lain, ada orang-orang yang sengaja dikhususkan untuk melayani selir-selir dan putri di sebuah kerajaan. Sehingga alat vitalnya harus dikebiri. Itu tidak bisa kawin.
itu dibuat orang lain. Tapi dibuat orang lain juga, mungkin sudah berulang kali dia pacaran putus, kecewa terus. Sehingga ada lagunya kan, kecewa karena cinta. Pernah dengar itu? Gimana itu lagunya? Asep Irama atau apa-apa ya itu? Wes, bosen aku, peng 10 aku pacaran gak dadi, pedot terus sih. Udah gak mau lagi. Atau mungkin tunangannya sudah mau dinikahin, waduh ternyata diselip oleh Valentino Rossi sopirnya, set, ayo nikah ke kota lain. Waduh kecewa sakitnya tuh di sini betul. Woro di sini. Begitu, bisa jadi begitu. Saya ini pernah ngalami kok beberapa kali gagal kawin nikah. Saya pikir biarlah sudahlah itu enggak dari Tuhan, tak buang jauh-jauh sudah. Saya buang sampai ke lagunya apa itu yang di Tanjung Perak itu tepi laut, sudah hilang sudah. Enggak saya ingat-ingat lagi. Ya. Jadi itu. Yang ketiga, orang tidak menikah karena sudah berjanji demi kerajaan Allah. Nah, ya. Jadi begitu ya. Jadi sadar kesia-siaan. Nikah itu akan sia-sia kalau nikah itu tanpa Kristus. Itu maksudnya. Nikah itu akan, saudara, saya dan teman-teman semuanya, kita ini akan sia-sia masuk dalam nikah kalau nikah itu tidak ada Kristus. Sudah, saudara mungkin tidak bisa terima, tapi ingat aja perkataan saya ini. Mungkin kau berhasil dalam banyak hal, tapi coba tinggalkan Yesus. 1 langkah, 2 langkah mundur tinggalkan Yesus. Dan ambil kesimpulan untuk membangun nikah tanpa Kristus. Saya pastikan cepat atau lambat nikah itu sia-sia. Kemudian apalagi yang sia-sia tadi dalam sadar sia-sia. Pekerjaan ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Banyak juga pekerjaan kan? Di dunia ini pekerjaan apa saja. Segala keberhasilan, segala aktivitas pekerjaan kita akan sia-sia kalau tidak dikaitkan dengan Kristus. Kemudian pekerjaan, kemudian nikah, terus lanjut tadi ada usaha ya, ada keberhasilan ya. Oke, next coba tunjukkan lagi. Pengetahuan, kemudian prestasi ayat 10 dan 11. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, tak ada pertimbangan. Ayat 11, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan itu prestasi. Menang lomba semua atlet dan sebagainya. Semuanya itu sia-sia jikalau tanpa Kristus ada di setiap aktivitas dunia ini. Makanya Salomo dalam kitab Pengkhotbah mencatat segala sesuatu sia-sia. Dia berkata begini, ada waktu untuk lahir, ada masa lalu lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menikmati, ada waktu untuk bersusah-susah, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Tetapi juga kitab Pengkhotbah mencatat bahwa sesungguhnya nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nggak enak bahasanya ini. Itu Alkitab mencatat bahwa nasib manusia tidak jauh beda dengan nasib binatang. Dan itu sia-sia, itu lingkaran kesia-siaan. Jika tanpa Kristus di dalam pribadi-pribadi itu. Saya percaya bahwa malam ini kita semua sudah hidup dan percaya dalam Kristus. Amin. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat pada PowerPoint yang kedua, sadar kematian. Nah itu sadar kematiannya. Sadar kematian itu saya akan lihat di mana tadi ayatnya. Ayat yang ke-12. Ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah ini, coba tunjukkan PowerPoint-nya. Itu dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru, kata karena manusia tidak mengetahui waktunya, kalau dalam terjemahan lama itu menggunakan kata ajal. Ya, menggunakan kata ajal. Nah ini saya tunjukkan, itu bahasa Ibrani ya. Ini bahasa Ibrani, enggak bisa ya di sini ya. Oke, itu bacanya
ito. Ya, itu et ito. Et ito itu artinya, saya buat artinya itu masa hidup atau ajal. Itu bahasa Ibrani ya. Kenapa saya buat bahasa Ibrani? Karena teman-teman kaum muda ini manusia yang cukup cerdas. Saudara ini intelektual. Ada yang belum sekolah? Ada yang belum sekolah? Ada yang belum sekolah SD? Angkat tangan. Semua sudah sekolah SD ya? Ini bahasa ini sekarang sejak 1 tahun lebih, setiap saya berbicara di mana-mana, saya hampir selalu saya cantumkan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena itu ada dendam dalam hati saya. Dendam teologis. Aduh, gini maksud saya. Kalau di luar sana, orang-orang itu begitu getol ketika masih kecil. Ya, sudah tahu ya? Sudah getol dengan berbagai macam kitab-kitab sucinya. Orang Kristen ini kadang lalai. Saya menghimbau kepada yang masih muda, kalau yang sudah sepuh, enggak usah, enggak apa-apa. Supaya mengenal, saya enggak meminta saudara untuk belajar, enggak. Hanya mengenal, ya mengenal. Bahwa kita sebagai orang Kristen ini, kita ini punya teks. Ya, kita ini punya teks. Makanya ketika nanti saudara keluar nanti saudara banyak isu-isu di luar ditanya. Di kantor, di pekerjaan, di kampus. Sekarang kan lagi marah itu. Orang Kristen lagi dihancurkan babak belur sampai berdarah-darah itu. Diserang-serang terus kan. Kitabnya orang Kristen yang palsu lah. Alkitabnya orang Kristen sudah tidak ada lah. Bahasanya, sudah tahu enggak? Kalau saudara nanti keluar sana, ketemu sama banyak toko-toko di luar sana. Alkitab kita ini yang bahasa Indonesia ini dijuluki seperti koran Jawa Pos. Menyakitkan loh itu saudara. Satu waktu sebuah forum digelar. Forum besar ini. Beberapa tokoh berkata begini. Apa itu Alkitabnya orang Kristen? Hanya bahasa Indonesia. Seperti koran Jawa Pos. Saya waktu duduk dengar langsung dak. Hati-hati kamu ya, satu waktu kamu ketemu aku. Wah ini sudah, itu dasar saya seperti dendam teologis. Itu maksudnya bukan dendam mau pukul-pukulan, bukan ya. Dari situ saya semedi, masuk kawah condro di muko. Minta wangsit kepada siapa? Kepada Kristus. Wah saya membaca mantra. Abbana lazi fiyas samawati liyataqaddasi ismuka liyati malakutuka. Wah, itu mantranya. Itu bukan jimat itu. Itu doa Bapa kami dalam Matius 6. Bahasa Arab itu ya. Nah, itu doa. Saya baca begitu, Tuhan tolong berikan hikmat. Isi Tuhan, ini otakku ini kok isi, cairkan. Kalau otaknya jadi es batu kok hancurkan biar cair gitu. Dan saya belajar teks-teks Ibrani ini sebagai dendam teologi saya. Dan puji Tuhan, 2 tahun berturut-turut saya diminta berbicara di Jakarta di sebuah universitas Islam besar. Perwakilan dari seluruh Indonesia. Dan lalu di UIN sini, Universitas Islam Syarif Hidayatullah yang ada, Sunan Ampel di Ahmad Yani. Itu ada konferensi Universitas Islam se-Indonesia. Dan saya tunjukkan teks-teks bahwa kita orang Kristen punya teks Ibrani. Amin. Semangat ya, jadi semangat. Saya enggak minta saudara untuk belajar, enggak kok enggak. Saya hanya kenalkan ini loh kita punya teks ya, bahwa Alkitab berkata sadar kematian. Yang kedua orang dewasa dalam Kristus itu yang pertama sadar kesia-siaan. Dunia ini penuh sia-sia, nikah semuanya sia-sia tanpa Kristus. Yang kedua orang yang dewasa dalam Kristus itu sadar kematian. Ayatnya mana yang sudah kita baca tadi? Ya, karena manusia tidak mengetahui waktunya, mereka lenyap seketika. Kata waktunya dalam teks bahasa Ibrani atau dalam Indonesia terjemahan lama menunjuk ajal kematian. Jadi kalau orang dewasa dalam Yesus, dia sadar bahwa dia satu waktu akan mati. Tidak selamanya hidup kok. Mazmur Musa ya dalam Mazmur 90 ya. Mazmur Musa berkata usia manusia 70 sampai 80 tahun. Kalau ada perpanjangan waktu umurnya sekian tahun ke depan, itu yang ada hanyalah
penderitaan semata. Memang fakta begitu. Manusia ketika jatuh dalam dosa, dia sudah limited. Tetapi ketika di Taman Eden, unlimited betul, hidupnya kekal. Tapi karena dosa, ya dikasih waktu lah. 800 tahun, 900 tahun turun, 120 tahun turun. Tapi orang yang dewasa dalam Kristus, dia sadar kematian cepat atau lambat akan datang. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya adalah supaya kita berjaga-jaga. Karena kematian tidak ada yang tahu. Saya sudah sampaikan beberapa bulan lalu, kematian itu jangan dilihat cara matinya. Yakub, bagaimana itu? Orang Kristen tapi pendeta kok matinya dibakar kremasi? Benar enggak? Ayo bagaimana? Boleh? Saya jawab boleh, itu Alkitabiah kok. Gak apa-apa. Boleh. Jadi kalau orang Kristen matinya dikremasi, dibakar, abunya disimpan, boleh, tidak jadi masalah. Abunya dibakar, boleh, tidak jadi masalah. Itu Alkitabiah, ada di Alkitab. Loh, kalau orang mati terus hanya dibuang saja di sumur, bagaimana tanpa ditimbun, tidak jadi masalah. Saya punya orang tua, bapak saya, papa saya, waktu masih hidup dia berpesan kepada saya, Yakub, ya Pak, kalau besok bapakmu ini mati, jangan kamu kubur di tanah makam. Terus Pak taruh mana? Masukkan ke sumur, bukan sumur bor. Kalau sumur bor lubangnya segini, enggak cukup. Ini sumur bulat itu loh. Oh gitu Pak ya? Iya, masukkan sumur ya. Iya, udah masukkan aja, lemparkan ke situ sama Alkitab, sama jas, sama sepatu, sama apa. Oh gitu, iya. Itu orang tua saya. Tapi ya enggak saya masukkan juga ke sumur. Karena waktu saya pulang ke sana, karena waktu mati itu saya di pesawat, saya mau menikah. Saya mau menikah bersama Yunita, telepon subuh-subuh jam 2 sampai jam 5 subuh. Halo Yakub, halo gimana? Sehat Bapak, sehat. Hari ini berangkat ke Surabaya? Iya, ke Medan, iya. Saya ini mau ke Juanda Pak, terus nanti mau ke Medan langsung ya. Oh ya, Tuhan berkati kalian ya, ya haleluya, amin. Bak, mati jatuh ke sleeping bag, bak mati. Saya enggak tahu, HP saya matikan masuk pesawat, enggak tahu saya. Kalau saya masuk sampai Medan 3 jam saya hidupkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sudah. Mau apa? Saya nangis. Bangkit Bapak. Ya enggak sudah. Saya sampai di rumah peti sudah ada. Ya sudah. Dinikmati masa-masa kesengsaraan itu. Amin. Jadi orang mati jangan dilihat cara matinya. Mau dibakar, dikremasi, mau diapakan. Tidak penting itu. Tapi sebagai rasa kita menghormati manusia, ya sudah lakukan. Buatkan peti silakan, dimandikan silakan, itu ritual lakukan, tidak jadi masalah. Ya, sebab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang matinya tidak wajar. Ya, ada beberapa ajaran yang mengatakan begini ke saya dan beberapa orang. Kalau orang percaya Yesus itu dilindungi dari kecelakaan. Kalau matinya kecelakaan itu masuk neraka. Waduh. Saya dulu sempat jantungan juga, dak dik duk. Wih bahaya juga ini ya. Banyak orang Kristen mati kecelakaan ini, masuk neraka ini, rame-rame. Ini begitu saudara, teman-teman. Tapi setelah kita merenungkan, mempelajari, memeriksa, jungkir balik ini Alkitab, kita balik semuanya, terus semuanya. Oh ternyata tidak. Banyak murid-murid Yesus yang matinya tidak wajar. Ada yang matinya dimakan binatang buas, ada yang Rasul Yohanes dimasukkan ke kuali raksasa digoreng itu. Enggak wajar matinya. Ya, ada yang matinya di laut ya, ada yang matinya kena alat-alat berat waktu kerja di kontraktor, macam-macam. Ada yang matinya keserempet, hancur, terlindas di jalan raya, macam-macam itu semua matinya. Enggak penting. Ada yang matinya sakit penyakit, paru-paru, jantung, tumor. Enggak penting itu cara matinya. Yang terpenting ketika kita menghembuskan hembusan terakhir. Siapa yang kita percaya? Amin. Siapa yang kita percaya? Ada loh ya. Ini research, penelitian. Dan itu saya pikir antara iya dan tidak. Ketika orang-orang yang mati di luar Yesus, ketika dia mati ada sesuatu yang gelap, dia rasa. Ketika ada orang meninggal, coba sudah lihat. Jangan hanya orang Kristen lah ya, sudah coba keluar ke orang-orang lain. Coba dengar.
Apalagi orang itu tidak kenal tentang Kristus. Takut, dia takut. Peteng jadi peteng begitu ya. Saya tidak tahu entah matanya kunang-kunang, entah dia kurang makan apa-apa, tapi bukan itu. Saya percaya rohnya mengalami ketakutan. Ingat teman-teman, ingat saya juga, hidup yang sesungguhnya bukan di dunia. Tuhan izinkan engkau enak, kita enak, bisa makan, wah bisa menikmati fasilitas, wah enak, AC ini enak. Hidup yang sesungguhnya bukan di sini. Ini hanya main-main. Saya ingat khotbahnya Bapak pendeta muda atau Bapak siapa yang di Johor, Bapak Edi ya, Mas Edi waktu khotbah di sini. Orang Jawa bilang hidup di dunia ini hanya numpang ngombe. Main-main saudara. Saudara mungkin yang kuliah tinggi, hebat semua, main-main. Engkau cari apapun di dunia ini hanya ecek-ecek kalau orang Batak. Hanya main-main. Karena ini bukan hidup kita. Tempat kita bukan di sini. Main-main, saudara berdandan, cantik aduhai bersulam sampai ditarik mukanya. Merot juga satu waktu. Sia-sia semua, main-main semuanya. Hanya berbatas. Waktunya terbatas. Sudahlah banggalah model, banggau model apa. Makanya saya kalau ketemu orang yang bangga-bangga, wis banggau model apa? Terbatas. Satu waktu kelak habis sudah. Hidup yang sesungguhnya kapan? Yakub, firman Tuhan bilang apa? Ketika orang itu mengalami kematian, itu yang sesungguhnya. Saya cek nanti di rumah dalam Lukas 19. Orang yang mengalami kematian, ketika mati, itu sesungguhnya. Dan itu kekal. Enggak berbatas. Saya ditanya orang, Yakub, berapa tahun orang hidup di neraka? Saya tanya, seusianya Tuhan. Maksudmu? Kalau Tuhan itu hanya berusia 1000 tahun, maka manusia di neraka hanya 1000 tahun. Itu teologi saya ciptakan. Artinya apa? Allah itu kekal. Manusia di neraka kekal. Jangan Anda pikir masuk neraka itu nanti tunggu kiamat yang kesekian. Tidak. Ketika orang itu mati tanpa Yesus, seketika itu juga langsung terlempar ke neraka. Tapi nerakanya neraka kecil itu bahasa saya. Dalam teks Alkitab bahasa asli Alkitab bahasa Yunani itu pakai kata Hades. Dalam Lukas itu. Yesus berkata ada orang miskin dan orang kaya. Orang kaya ini begitu jahat ketika dia mati langsung terjun ke Hades. Itu neraka. Belum neraka jahanam. Neraka jahanam nanti ketika di penghakiman tata putih selesai. Dalam bahasa teks Alkitab kita neraka jahanam disebut Gehenna. Beda. Jadi orang mati itu langsung nyemplung. Tidak ada masa transit. No. Ada banyak orang kan, nanti ada api penyucian. Kita transit dulu sekian tahun. No. Yesus berkata langsung nyemplung. Disiksa seketika itu. Kita tidak pernah tahu loh. Sudah keluar tiba-tiba mati, saya mati tidak pernah tahu loh. Tidak pernah kita tahu. Ada orang matinya enak, gara-gara minum, gila mati, selesai. Tapi saya buat sebuah pernyataan, kematian adalah jalan tol untuk berjumpa dengan Kristus. Amin. Itu jalan tol. Tapi kalau bisa janganlah dulu ya, masih muda juga, saya juga minta Tuhan kasih umur lah dulu panjang. 80 tahun gitu loh. Amin. Mbak Kesia yang mau nikah sudah senyum dia. Senyum ya. Apalagi teman-teman saya doakan, saya juga berdoa Tuhan kasih umur panjang lah dulu. Saya ngomong ke Yunita juga, deh aku kepingin, sekarang usia saya masih muda, saya 35. Tuhan kasih tambahan 50 tahun lagi, berarti 85, aduh seneng ya, 50 tahun lagi gitu. Tapi 50 tahun yang sehat, jangan 50 tahun, aduh sudah jadi beban orang ya susah juga kan. Maksud saya kalau sudah sepuh enggak apa-apa, kalau sudah tua sakit itu memang wajar ya. Tapi maksudnya kalau masih muda sakit ini kita harus jaga supaya kita sehat. Amin. Orang dewasa dalam Kristus sadar kematian. Orang dewasa dalam Kristus yang pertama sadar sia-sia, dunia ini sia-sia bila tanpa Kristus. Kita jaga-jaga, kita tidak pernah tahu ya. Ya, supaya yang kita tahu pasti, supaya kita selamat tetap tinggal dalam Kristus. Saya nggak perlu lagi perdalam tentang Kristus, karena di sini sudah percaya Kristus sejak dari rahim ibunya. Yang terakhir, yang ketiga. Oh agak lama kita, yang terakhir, yang ketiga. Ya silakan, yang ketiga.
sadar hikmat. Nah ini kita baca ayatnya, saya akan baca ayat 17. Ayat 17. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Itu hikmat ya. Nah ini hikmat. Nah, itu saya tunjukkan, saya kasih ayat tambahan ya di dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, next. Nah itu saya tunjukkan bahasa Ibrani ya. Itu hikmat itu bahasa Ibraninya hokmah. Oke nih ya, ini hokmah. Makanya kata hikmat ya, itu dari bahasa Ibrani ya. Kita ini hampir mirip lah. Hokmah. Hokmah itu hikmat. Kata nikah. Itu bahasa Ibrani, kita pakai nikah. Terus kata kursi, pernah dengar kursi? Itu bahasa apa kursi? Kursi itu bahasa Arab. Kursi itu bahasa Arab kita pakai ya. Kita ambil bahasa Indonesia kursi. Hikmat itu bahasa Ibrani. Nikah itu bahasa Ibrani. Kita culik bahasanya ya. Ini di mana tadi? Mazmur, saya agak silau minta maaf. Mazmur 111 ya. Nah, ini bahasa Ibrani ya. Reshit hikmah. Ya, ini dibaca yirat YHVH. Reshit permulaan hikmah. Yirat adalah takut YHVH Allah Yehova. Ya, ini reshit. Reshit ini artinya permulaan. Masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menggunakan kata reshit. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Hayeta tohu wa fohu merachefet alpene dan sebagainya. Itu bahasa Ibrani ya. Jadi itu teks-teks Alkitab yang kita miliki. Jadi takut akan Allah. Jadi ini takut akan Allah. Jadi yang ketiga yang terakhir adalah dewasa dalam Kristus, sadar hikmat. Kita butuh hikmat. Mungkin kita bertanya dalam diri kita, apakah aku sudah ada hikmat? Gampang untuk mengetahuinya. Kalau orang itu ada hikmat dalam hidupnya, tandanya adalah dia takut Tuhan. Ya, seperti yang kita baca tadi, permulaan hikmat adalah takut Tuhan. Itu. Jadi kalau kita lihat orang itu, dia berhikmat enggak? Oh, hidupnya takut akan Tuhan. Ada hikmat sudah. Terlepas itu hikmat, banyak macam-macamnya hikmat. Ada pengetahuan, ada makrifat, terlepas dari banyak hal. Ketika orang itu takut Tuhan, orang itu punya hikmat. Dan seharusnya orang yang dewasa dalam Kristus, dia takut Tuhan atau berhikmat. Sadar hikmat. Bedakan takut Tuhan itu sebenarnya salah kaprah. Ada banyak orang takut Tuhan sepertinya Tuhan itu penghukum. Tuhan itu, aduh kalau aku enggak takut Tuhan, kalau aku enggak ke gereja aku nanti takut masuk neraka. Aduh kalau aku enggak berpuasa aku nanti takut dihukum Tuhan. Aduh kalau aku nanti enggak, kalau aku mencuri, kalau aku mencontek di kampus, aku takut nanti aku dihukum Tuhan masuk neraka. Banyak orang begitu kan. Aduh kalau aku di kantor, kalau aku korupsi, aku takut masuk neraka. Wah ini gawat ini. Kalau hanya sekedar takut karena hukuman, itu bahaya. Sehingga saya buat sebuah pernyataan. Takut akan Tuhan, bukan karena hukuman, tetapi karena hubungan. Beda ya. Takut Tuhan bukan karena dihukum, oh nanti masuk neraka. Oh bukan, itu sudah tidak zaman begitu. Kalau orang Kristen yang anak-anak rohaninya begitu, aku tidak mau mencuri lah, kenapa? Takut dibakar di neraka, itu mencuri, itu anak-anak itu, Kristen anak-anak itu. Wih, ini di kantor peluangnya korupsi besar, aku tidak mau korupsi lah, aku takut dibakar di neraka, itu anak-anak itu. Ini hari Sabtu, aku mau ke gereja, kalau tidak ke gereja aku masuk neraka, itu Kristen anak-anak itu. Aku mau puasa, kalau tidak puasa nanti masuk neraka, itu tipe-tipe Kristen kanak-kanak. Hanya takut kepada Tuhan
karena hukuman. Itu salah, nonsen semuanya. Yang benar, takut akan Tuhan bukan karena hukuman, tetapi takut akan Tuhan karena hubungan relasi dengan Allah. Amin. Ada relasi intim. Tuhan, Engkau mempelai pria, aku mempelai wanita. Betapa Engkau sudah mengampuni aku. Aku takut kepada Engkau. Aku akan takut kepada Engkau. Kita rubah paradigma kita malam ini. Takut akan Tuhan. Next, yang terakhir, biarlah kita rubah. Takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan yang terakhir ini adalah karena hubungan kita, relasi kita dengan Kristus atau dengan Allah ya. Bukan karena ini takut Tuhan karena hubungan, bukan takut Tuhan karena hukuman. Kita renungkan, kata-kata ini sederhana tetapi mengandung makna yang dalam. Aku takut Tuhan karena aku mempunyai hubungan relasi dengan Dia. Tuhan, kalau aku begini, kalau aku korupsi di kantor, siapa yang kulukai? Ada 2 yang kulukai, bahkan ada 3 yang kulukai. Yang pertama kulukai hatimu Tuhan. Yang kedua kulukai perusahaan kantor ini bangkrut. Yang ketiga yang kulukai keluarga, anak istri atau papa mamaku. Aku dapat uang, makan, melukai mereka. Yang tidak beres kan uangnya? Enggak Tuhan, aku tidak mau. Jangan takut karena hukuman, hubungan neraka, buang itu semua. Itu Kristen anak-anak. Mencontek, Tuhan enggak. Kalau aku mencontek, aku mencuri. Temanku yang mati-matian belajar, aku curi dari belakang. Enggak Tuhan. Saya sejak dulu, saya enggak mau nyontek. Jangan salah kaprah loh ya. Sekolah-sekolah apapun, biarpun sekolah-sekolah teologi ya, saya dari teologi ya, banyak juga yang mencontek. Ya, jangan salah kaprah juga. Saya kuliah di S2 waktu lalu belum diwisuda. Ketika banyak, ya namanya dosennya juga hamba-hamba Tuhan. Coba dosennya diambil dari ubaya pakai rotan gitu kan. Langsung atau pakai ketepel gitu, topel setias gitu begitu mencontek. Ini dosennya shalom haleluya, wah repot kalau dosen sudah begitu. Begitu apa buka, saya pun agak jengkel juga. Kurang asem, sambal asem mati ketempreng orang ini. Memang berat bahasa Ibrani, tapi saya saya enggak mau. Bukan sombong, saya melatih untuk menyiksa diri saya gitu loh. Masalah nilai enggak usah dipikir lah. Ya tapi selamat lah nilainya ya enggak jelek-jelek juga. Selamat lah, bagus lah gitu. Tapi ingat, aku mencontek, oh enggak Tuhan, enggak. Aku mengasihi Engkau. Ingat setiap relasi kita dengan Tuhan. Apapun itu. Kita menjalin relasi, mau berpacaran, mau menikah. Apa tindakan kita yang kita ambil? Apakah kita hanya takut mau dihukum? No. Tuhan, kalau aku ambil dia jadi pendamping hidupku kelak. Siapa yang aku senangkan dan siapa yang aku sakiti? Kalau hatimu Tuhan karena dia tidak percaya Engkau, enggak Tuhan. Lebih bagus dia aku tinggal. Udah sayonara, aku mau menjaga perasaanmu Tuhan. Itu hubungan. Takut karena hubungan, bukan karena hukuman. Biarlah sore malam ini, petang ini, kita mohon pimpinan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan. Supaya dewasa dalam Kristus, sadar segala sesuatu sia-sia, sadar kematian bisa terjadi kapanpun, dan yang terakhir, sadar bahwa kita butuh hikmat, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan memuji sebuah pujian cukup lama, tetapi pujian ini menjadikan ingat-ingatan untuk kita semua bahwa kita membutuhkan bimbingan dari Kristus senantiasa membimbing kehidupan kita. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita pujikan bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Yang sudah hafal silakan tundukkan kepala dengan sikap berdoa. Yang belum hafal silakan sudah lihat di slide yang ada. Ambil waktu sejenak, kita sebentar tidak lama, tapi ambil waktu yang sebentar ini untuk membangun kembali hubungan kita dengan Dia. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku. Sungguh-sungguh pujikan. Jangan terpengaruh dengan teman yang lain. Fokus saudara dan saya pribadi dengan Dia. Di sepanjang jalan hidupku. Amin Tuhan. Firman-Mu bagaikan suluh. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan,
agar ku tak sesat. Ulangi lagi dari awal. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Sungguh-sungguh pujikan kepada Dia. Kita bangun relasi kita kembali kepada Dia. Mungkin relasi kita dengan Tuhan sudah mulai kendor, atau mungkin sudah mulai pudar. Perbaharuilah relasi itu kembali. Hidupku, haleluya. Firman-Mu bagaikan sulung, Firman-Mu bagaikan sulung. Amin. Terima kasih Tuhan, agar ku tak sesat. Sungguh-sungguh dengan kesungguhan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tundukkan kepala, tenang sejenak. Musik iringi lagu ini pelan-pelan. Semua dengan sikap berdoa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya terbatas menyampaikan ini. Saya berhenti berkata-kata karena saya melihat diri saya juga terlalu banyak kekurangan. Saudara yang hadir juga terlalu banyak kekurangan. Tapi pesan firman Tuhan malam ini, kita bawa pulang 3 hal. Sadar kesia-siaan, semuanya sia-sia bila tanpa Kristus. Sadar kematian, kematian itu kapanpun bisa menyebut engkau dan aku. Sadar hikmat bahwa kita butuh takut Tuhan. Biar kita bawa pulang rasa takut kita kepada Dia karena hubungan, bukan karena hukuman. Pujikan kembali dari awal. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus. Amin Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulung, firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Serukan sungguh-sungguh, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku. Berjanji secara pribadi, berjanji dalam hatimu bahwa tanpa Yesus kita tidak berarti. Tanpa Yesus segala sesuatu sia-sia. Oh, terima kasih Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan kami binasa. Tanpa Yesus di sisiku, dengan Yesus, dengan Yesus membimbing, dengan Yesus menopangku, Yesus menopangku, ku tak jatuh, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus. Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Muda Besar untuk tampil ke depan menaikkan doa firman Tuhan. Ku kan jatuh dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami beruntung petang hari ini kami ada di bait kudus-Mu.
Kami menyadari Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami. Lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Namun Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa dan mohon ampun jika di antara kami ada yang merendahkan firman-Mu. Kami masih main-main. Kami tidak dapat membedakan waktu untuk mendengarkan suara-Mu, suara bimbingan-Mu. Namun Tuhan, mohon Roh Kudus tetap mengasihi kami semua dan tetap memberikan kesempatan lagi untuk kami mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar juga Tuhan, hidup ini seperti rumput. Pagi berkembang, sore layu dan gugurlah bunga. Dan hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Terus meteraikan dalam hidup kami. Dalam Engkau membimbing kami supaya kami tidak jatuh, tetapi kami semakin didewasakan untuk memberi jawaban kepada dunia akan hidup kami, hidup milik-Mu Tuhan, menjadi terang, menjadi anak-anak muda yang kuat, yang dahsyat dalam memberi jawaban yang jitu kepada dunia yang penuh dengan tanda tanya ini. Syukur buat segala kemurahan-Mu dalam ibadah kaum muda remaja ini. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Yakub. Kau pakai hamba-Mu lebih lanjut di mana-mana tempat. Karuniakan hikmat bertambah supaya banyak orang mendapatkan pencerahan lewat hamba-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu menyertai bersama istri dan anak yang Tuhan karuniakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami karena Engkau yang membuat kami beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga, kami alaskan doa syukur ini. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman tadi dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan naikkan satu pujian Tangan Kuat yang Megangku, dan saya persilakan pelayan persembahan untuk menjalankan tugasnya. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mungkin multimedia bisa menayangkan untuk iklan ibadah minggu depan. Oh ya, oke. Jadi untuk ibadah minggu depan ada sharing and caring. Jamnya tetap sama 5:30 di GPT Kristus Gembala Putro. Untuk teman-teman diundang agar bisa hadir di tempat ini bersama kami kembali minggu depan. Dan juga teman-teman juga diundang untuk datang besok di Lemah Putro dan di Johor untuk ibadah umum. Untuk di Lemah Putro jam 8:30, di Johor 8:30 juga. Lalu untuk iklan DTK Cup bisa ditayangkan. Oke, jadi untuk teman-teman diundang ya buat ikut serta dalam perlombaan DTK Cup. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 26. Kalau ada teman-teman yang mau daftar, bisa nanti di mana tuh? Meja Penatua, atau nanti bisa telepon sesuai nomor yang tadi ditunjukkan atas nama Yuda Wibawa dan Yuda Dwi Putra. Lalu untuk doa berkat, saya persilakan Kak Yakub untuk memimpin kita dalam doa berkat. Saya dan teman-teman untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Kristus Yesus, Allah sesembahan kebanggaan kami bersyukur berterima kasih untuk segala kesempatan waktu yang Tuhan berikan sepanjang perjalanan hidup kami sampai detik saat ini. Dan bahkan secara khusus kami doakan ucapan syukur kami kepada Engkau bahwa Tuhan telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan dan di penghujung ibadah ini. Kami merasa bahwa Tuhan senantiasa memimpin, menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami doakan sebagai ucapan syukur ulang tahun Rose Oktaningrum yang Tuhan sudah tentunya memberikan kesehatan, kekuatan dan perpanjangan umur. Bahkan rekan-rekan yang lain yang tidak disebut satu persatu, kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai mereka sampai di Kau datang kembali. Terima kasih. Secara khusus juga kami doakan untuk seluruh rekan-rekan kaum muda yang melayani, baik itu pimpinan kaum muda di tempat ini, bahkan semuanya yang andil bagian dalam pelayanan di tempat ini, ataupun yang sebagai jemaat awam tanpa mengambil pelayanan pun, Tuhan memberkati menyertai mereka. Segala apa yang sedang mereka lakukan hari-hari ini, yang kuliah, sekolah, bekerja, menata masa depan, rencana untuk berumah tangga dan sebagainya, kiranya Tuhan senantiasa bersama mereka semua. Sertai kami Tuhan, sebab itu yang kami butuhkan. Tanpa penyertaan Tuhan, maka segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini hanyalah kesia-siaan belaka. Tolong kami
Tolong rekan-rekan kami semuanya. Tetapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bawa pulang sebagai bekal perjalanan hidup kami sampai Engkau datang kedua kali. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, mohon penyertaan pelindungan Allah senantiasa bersama kami. Dan kami akan terima berkat dari Engkau. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai memimpin mulai malam hari ini, Maranatha Engkau datang kedua kali, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.